Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Bella dari angkatan 2018 kelas Palembang. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah pembelajaran mikro tentang 8 keterampilan dasar menjadi seorang guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Apakah anak-anak semangat belajar hari ini? Nah, sebelum kita mulai pelajaran, coba perhatikan meja dan kursinya ya. Apakah sudah rapi? Ya, rapikan dulu ya, nak. Nah, anak-anak, sebelum mulai pelajaran, sebaiknya yang harus kita lakukan apa? Ya, benar sekali. Kita akan melakukan doa. Jadi sekarang siapa yang akan memimpin doa? Ya, silakan. Amin. Semoga dengan doa tadi pelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan semua materi yang Ibu sampaikan bisa diterima dan dipahami oleh anak-anak sekalian. Ibu harapkan anak-anak bisa mengikuti pelajaran yang sedang berlangsung ya. Apakah anak-anak semuanya hadir? Alhamdulillah. Ibu rasa semuanya siap menerima pelajaran ya anak-anak. Nah, dari pertemuan kita tempo hari kan kita menjelaskan tentang sikap proklamator Bapak Insinyur Soekarno. Menurut anak-anak, sikap Soekarno itu seperti apa? Tolong jelaskan. Ya, benar sekali. Presiden Soekarno pernah mengatakan, jangan sekali-sekali meninggalkan atau melupakan sejarah karena sejarah merupakan pedoman hidup bangsa. Jadi kita sebagai seorang sejarawan atau sebagai anak muda harus mengetahui sejarah nenek moyang kita. Nah, baiklah, Ibu akan melanjutkan materinya. Sebagai generasi muda yang dituntut untuk mengetahui lebih mendalam mengenai perkembangan manusia pada masa praaksara, hal ini bertujuan agar kita tidak hanya berkompetisi dengan masa depan saja, tetapi juga kita bagaimana sikap kita mengelola dan mengontrol kembali masa praaksara atau masa nenek moyang kita yang harus kita ketahui dari mana asalnya, bagaimana kehidupannya, bagaimana teknologi yang dikembangkan pada masa itu. Jadi kita harus mengetahui itu ya anak-anak. Nah, yang pertama, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu mengenai pemahaman anak-anak mengenai kehidupan masyarakat pada zaman praaksara. Tolong anak-anak jelaskan apa yang dimaksud dengan zaman praaksara. Siapa yang bisa? Silakan tunjuk tangan. Ya, baiklah. Jasni, silakan. Nah, baik, bagus sekali Jasni jawabannya. Apakah ada anak-anak sekalian yang ingin menambahkan jawaban dari Jasni? Ya, Saudara Anton silakan menjawab pertanyaannya. Bagus sekali Jasni dan Anton. Apakah anak-anak sekalian ada yang mau menambahkan lagi? Oh, tidak ada ya? Luar biasa, cukup beragam ya jawabannya anak-anak sekalian, bagus semua. Maupun itu jawaban dari Anton maupun jawaban dari Jasni. Baiklah, di sini Ibu ingin menampilkan PPT dan video mengenai kehidupan zaman praaksara. Tolong dilihat dan diperhatikan dengan jelas ya anak-anak. Baiklah, pertama Ibu ingin menampilkan sebuah PPT.
Masa praaksara di Indonesia. Manusia purba belum mengenal tulisan. Ini anak-anak manusia purba sebelum mengenal tulisan. Pengertian masa praaksara adalah masa kehidupan manusia belum mengenal tulisan. Sampai abad ketiga di Indonesia, manusia belum mengenal tulisan. Baru abad keempat muncul tulisan di Kalimantan Timur berupa yupa. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan penemuan fosil manusia purba. Ini ya anak-anak, pertama itu ditemukan di Kalimantan. Ini petanya, silakan anak-anak lihat sendiri. Perkembangan kehidupan manusia praaksara itu terbagi menjadi dua. Pertama itu zaman batu, yang kedua zaman logam. Zaman batu itu yang pertama zaman batu tua atau Paleolitikum. Contohnya seperti kapak genggam. Yang kedua itu zaman batu madia, Mesolitikum. Contohnya kapak Sumatera. Yang ketiga zaman batu muda, yaitu Neolitikum, kapak persegi atau kapak lonjong. Lanjut ya, anak-anak. Manusia purba mengadakan api dengan batu. Nah, ini anak-anak ciri-cirinya manusia purba setelah mengenal tulisan. Nah, ciri-cirinya itu seperti masa berburu dan mengumpulkan makanan, tingkat sederhana, masa berburu meramu tingkat lanjut, masa bercocok tanam, dan masa purundagian. Masa berburu meramu, masa berburu atau meramu. Masa kehidupannya sangat tergantung dengan alam, memakan makanan tanpa proses pemasakan. Jenis manusianya itu Picanthropus erectus di Trinil Ngawi, Wajekensis di Kediri, Pitsolensis di Ngandong, Blora, Mojeketensis di Sangiran. Jenis-jenis manusia purba di Indonesia yang ada 3. Yang pertama itu Meganthropus paleojapanicus. Manusianya itu paling primitif. Penemunya itu Pankoeningswald di Sangiran tahun 1936. Yang kedua itu Picanthropus erectus di Mojokerto, Sangiran, Trinil, seperti Kerajaan Tegak. Yang ketiga itu Homo wajakensis di Tulung Agung, ditemukan 1889 oleh Van Richthofen. Selanjutnya, teknologi pada masa berburu itu pertama itu hanya dikarenakan kebutuhan alat lingkungan, seperti itu kapak serpi, kapak perimbas, tanduk, kapak genggam. Kehidupan sosial masa praaksara berburu meramu sederhana, sangat tergantung dengan alam. Ada pembagian tugas kerja, misalnya itu seorang laki-laki berburu, wanita mengumpulkan makanan dan hewan kecil. Masa berburu meramu, kehidupannya itu tinggal di gua-gua, api pengusir binatang buas di malam hari, tanaman mulai ditanam seperti padi, timun, umbi-umbian, dan biji-bijian. Ada 2 ras, yaitu Astromalanosoid di Indonesia bagian timur dan Mongoloid di Indonesia bagian barat. Seperti ini anak bentuk-bentuk manusia purba pada zaman dahulu. Baiklah, setelah Ibu menampilkan sebuah PPT, di sini Ibu akan menampilkan sebuah video agar materinya jelas dan bisa dipahami oleh anak-anak sekalian ya. Manusia prasejarah atau praaksara adalah manusia yang hidup jauh sebelum tulisan ditemukan. Mereka hidup secara sederhana dalam kelompok-kelompok kecil. Alat-alat yang digunakan sehari-hari masih sangat sederhana. Manusia purba memiliki 2 karakter khas dalam pola huniannya. Pertama, mereka memilih tinggal dekat dengan sumber air, karena air merupakan kebutuhan manusia yang amat sangat penting, mulai dari kebutuhan jasmani hingga mobilitas dari satu tempat ke tempat lain. Kedua, mereka lebih memilih hidup di alam terbuka.
Hasil penelitian berupa fosil maupun artefak lainnya menunjukkan bahwa manusia purba masa praaksara pada awal hidup dengan cara berburu dan meramu, alias masih bergantung pada alam. Karena itu, mereka juga hidup berpindah-pindah seiring dengan ketersediaan makanan. Masa ini disebut pula dengan masa food gathering. Setelah masa food gathering, mereka mulai mengenal masa food producing. Tidak hanya mengumpulkan makanan, manusia purba juga mulai melakukan kegiatan bercocok tanam. Nah, setelah Ibu menjelaskan secara PPT dan menampilkan video, sekarang Ibu ingin menjelaskan lagi. Praaksara atau Nirkela adalah zaman di mana dikatakan permulaan terbentuknya semesta. Namun umumnya digunakan untuk mengacu kepada masa di saat kehidupan manusia di bumi yang belum mengenal tulisan. Batas antara zaman praaksara dengan zaman zaman aksara adalah mulai adanya tulisan. Hal ini menimbulkan suatu pengertian bahwa praaksara adalah zaman sebelum ditemukannya tulisan, sedangkan masa aksara adalah zaman setelah adanya tulisan. Berakhirnya zaman praaksara atau dimulai zaman aksara itu setiap bangsa di dunia ini tidak sama tergantung dari peradaban bangsa tersebut. Salah satu contohnya itu bangsa Mesir sekitar tahun 4000 sesudah Masehi. Masyarakatnya sudah mengenal tulisan sehingga pada saat itu bangsa Mesir sudah memasuki zaman aksara. Zaman praaksara di Indonesia diperkirakan berakhir pada masa berdirinya Kerajaan Kutai. Nah, anak-anak, Ibu sekalian ingin menjelaskan dalam buku itu juga bahwa tidak terdapat peninggalan catatan tertulis di zaman prasejarah atau zaman praaksara karena keterangan mengenai zaman ini diperoleh melalui bidang-bidang seperti paleontologi, astronomi, biologi, antropologi, arkeologi, dan artefak yang ditemukan di berbagai daerah. Nah, Ibu ingin tanyakan lagi kepada anak-anak sekalian, apa itu teknologi? Silakan, siapa yang tahu silakan tunjuk tangan. Ya, baiklah. Romi? Ya, benar sekali, Romi. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia purba tersebut. Penggunaan teknologi oleh manusia diawali dengan perubahan sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana. Iya, benar Bunga. Dalam prakteknya, peralatan atau teknologi bebatuan tersebut dapat berfungsi serbaguna. Pada tahap paling awal, alat yang digunakan masih bersifat kebetulan dan seadanya yang bersifat trial atau error. Mula-mula mereka menggunakan benda-benda dari alam, terutama batu. Teknologi bebatuan pada zaman ini berkembang dalam kurun waktu yang begitu panjang. Oleh karena itu, para ahli kemudian membagi kebudayaan zaman batu di era praaksara ini menjadi beberapa zaman atau tahap perkembangan. Baiklah, apakah ada anak-anak yang ingin menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ayo, siapa yang berani seperti Insinyur Soekarno yang dapat menyimpulkan materi kita hari ini? Baiklah, Denis, dipersilakan untuk saudari Denis untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini ya. Tolong didengar dan dipahami ya anak-anak. Baiklah, di sini Ibu sedikit menyimpulkan jawaban dari saudara Denis. Zaman praaksara dimulai tentu saja sejak manusia ada. Itulah titik dimulainya zaman praaksara. Zaman praaksara berakhir setelah manusia mulai mengenal tulisan. Terkait dengan masa berakhirnya zaman praaksara, masing-masing tempat akan berbeda. Penduduk di Kepulauan Indonesia baru masuki masa praaksara sekitar abad ke-5. Hal ini jauh lebih terlambat dibandingkan dengan tempat-tempat lainnya sesuai dengan peradaban dari masing-masing wilayah tersebut.
Fakta-fakta masa praaksara ini di Kepulauan Indonesia dihubungkan dengan temuan prasasti peninggalan kerajaan seperti Kerajaan Kutai di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Baiklah anak-anak sekalian, mungkin cukup pertemuan kita hari ini. Ibu harap anak-anak bisa mengerti dan memahami materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Jika Ibu salah kata, Ibu mohon maaf ya anak-anak. Hari ini Ibu tidak akan memberikan tugas. Anak-anak silakan membaca materi yang telah kita pelajari hari ini. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.